malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Malam. Ya, Selamat malam. kita akan melanjutkan studi kita ya di dalam Kitab Yosua ya. Kitab Yosua pasal yang ke-22 ya. Kita membaca pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Saya akan membacakan saudara sekalian. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia melihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalannya, menurut segala jalan yang tunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepaskan mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manase yang setengah yang telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Dan kepada suku yang setengah lagi yang telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di seberang barat sungai Yordan. Lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka. Maka ia berkata pada mereka, demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan yang sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagikanlah dengan saudara-saudaramu jaran yang dari musuh itu. Saudara, kita melihat di dalam bagian kita baca, ya, setelah orang Israel, semua suku mendapat bagiannya, maka pada saatnya kita melihat 2,5 suku, yaitu suku Ruben, Gad, dan suku Manase yang setengah itu kembali ke tempat, yaitu di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, kisah ini sebenarnya sederhana sekali, tapi kita akan melihat, saudara, ada hal-hal yang kita bisa pelajari, saudara, yang bisa memberikan hikmat kepada kita, bagaimana kita tuh mengisi dalam hidup kita ini. Saudara, kalau kita melihat riwayat bagaimana Ruben, lalu Gad, dan Manase yang setengah suku itu, mereka boleh tinggal atau mereka menetap di seberang sebelah timur Yordan. Kita melihat, saudara, beberapa hal yang kita bisa pelajari, saudara. Jadi sebelum membahas ini, kita akan lihat mundur dulu. Kenapa, saudara, suku Ruben, Gad, dan setengah Manase ini, mereka tinggal di sebelah timur Yordan. Padahal sebelah timur Yordan itu
adalah bukan agenda semula, karena mereka harus masuk tanah Kanaan. Berarti ini ada semacam exception, saudara. Allah menghendaki orang Israel itu masuk tanah Kanaan, menduduki. Di dalam master plan-nya itu sebelah timur itu belum masuk agenda, saudara. Tapi kita melihat, saudara, bahwa Ruben, Gad, dan Manase yang setengah suku itu, mereka minta kepada Musa tempat itu. Nah, kita akan melihat, saudara, alasan mereka minta tempat itu, saudara. Kita melihat di dalam bagian Bilangan pasal 32. Bilangan pasal 32. Bilangan 32 ayat pertama, saudara. Dikatakan, adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu kata Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin, Atahor, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel ialah negeri yang baik, dan peternakannya dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi pula kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami pindah ke seberang sungai Yordan. Saudara, kita melihat suku Ruben, nah suku Gad itu melihat tanah sebelah timur sungai Yordan itu begitu bagus, ya. Dan ternak mereka sangat banyak, maka mereka berani mengajukan satu proposal, minta tanah itu sudah diberikan kepada mereka. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, pertama Musa mendengar permintaan suku Ruben dan Gad ini, Musa awalnya tidak setuju, saudara. Awalnya nggak setuju dengan pandangan, kenapa kamu menempati tempat itu sedang saudara-saudaramu harus masuk ke tempat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa kepikir jangan sampai karena suku Ruben dan Gad ini nggak masuk, nanti mempengaruhi suku-suku yang lain tidak mau masuk, gitu loh. Lalu aspek lain sudah dipikirkan bahwa apa motivasi mau tempat itu, kok sepertinya kepentingan sendiri ya. Yang lain harus masuk, dia kok mau tinggal di situ, seperti kok egois sekali gitu ya. Tapi kemudian saudara, singkat cerita, suku Ruben dan Gad menjelaskan, kami mengharapkan tempat itu, tapi kami tetap mau berjuang mendapatkan seluruh wilayah yang dijanjikan Tuhan di Kanaan. Di situ kemudian ada toleransi pada Musa. Akhirnya Musa mengizinkan itu. Mereka boleh tinggal di situ ya, untuk menempati tanah warisan itu. Jadi saya nggak tahu ini suatu exception. Karena kemudian Musa bukannya sekedar mengizinkan, tapi kemudian memberkatin. Bahkan kemudian Yosua pun mengikuti jejak pada Musa. Ini boleh kata sesuatu hal yang berani daripada Ruben dan Gad dan setengah suku ini melihat sesuatu, dia berani mengusulkan sesuatu, dan akhirnya di dalam rencana Tuhan ini, itu kemudian masuk di dalam maksud rencana Tuhan. Ini bagian sangat exception sekali. Di luar daripada apa yang pernah dipikirkan, saudara. Artinya, saudara, suku Ruben ini berani melihat dengan common sense yang ada,
dia mengambil suatu tindakan yang sebetulnya di luar daripada master plan yang awal, saudara. Saudara, kita ambil keputusan, kadang-kadang kita mengambil keputusan-keputusan yang di luar biasanya. Tapi di luar biasanya ini karena ada sesuatu alasan yang jelas. Contohnya suku Ruben nanti dan Gad dan setengah suku, karena mereka ternaknya banyak. Dan tempat yang dia lihat tuh kok cocok untuk peternakan. Jadi ini bukan mengada-ada. Dan kemudian mereka juga mengambil suatu sikap. Oke, kami akan buat kota di sini, tapi setelah itu kami akan tinggalkan anak kami, istri-istri kami, ternak kami untuk kami pergi. Artinya mereka juga artinya bukan menangis sendiri. Dia rela berjuang untuk kepada saudara yang lain. Dan itu memang sesuatu keputusan yang tidak mudah, meninggalkan istri, anak-anak untuk tinggal perang. Berarti sisi lain, saudara, orang-orang Ruben, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase itu bukan memenangi sendiri, ya. Jadi cengli gitulah ya istilahnya. Oke, kami tetap akan menunjukkan solidaritas saya untuk berjuang bersama-sama sampai seluruh suku yang lain untuk mendapatkan. Dan itu bukan waktu pendek. Mungkin 6-7 tahun tuh meninggalkan keluarga, ya. Artinya saudara, kita melihat satu sisi adanya exception. Ini di luar sesuatu yang biasa. Di luar master plan yang ada. Saudara, di sini nanti kita akan melihat banyak hal, ya. Maksudnya ada beberapa hal yang suku Ruben dan Gad dan setengah suku Manase ini berani mengambil suatu tindakan-tindakan yang di luar biasa. Di luar biasa itu artinya ya extraordinary yang berani mengambil tindakan tapi yang masuk akal. Saudara, di sini kita melihat di samping kita mempelajari adanya exception, tapi kita juga mempelajari adanya solidaritas. Ya. Adanya solidaritas. Suku Manase dan suku Ruben, Gad, dan Manase itu mau solidaritas, mau berjuang untuk suku-suku yang lain. Dan boleh kata dia mau meninggalkan anak, istri, dan sebagainya. Tidak gampang, ya. Kalau kita berjuang sesuatu untuk kepentingan orang lain, ya, menurut solidaritas, sisi lain kita harus meninggalkan istri dan anak dan semua pekerjaan. Resikonya kalau ada orang ganggu, bagaimana saya nggak tahu, ya. Tapi di sini kita melihat adanya solidaritas, adanya kebersamaan. Dalam hidup kita kadang-kadang bicara solidaritas itu penting sekali. Ada kesetiaan kawan. Kadang-kadang kita mau berjuang untuk kepentingan saudara kita, lalu kita harus juga ada harga dibayar. Ya. Di dalam cenderung kita, dalam hidup kita ini, kesetiaan kawan itu sangat penting sekali. Ya, kita senang kalau punya kawan, kesetiaan kawannya begitu besar. Ya. Mau meninggalkan kepentingan keluarga, anak-anaknya sendiri, untuk berjuang untuk keluarga yang lain. Ya. Saya dengar kisahnya siapa ya? Kisahnya ada satu keluarga, ya, itu satu keluarga itu kakak adik itu setiap kalinya besar sekali, ya. Sampai kalau ciciknya ada urusan, panggil adiknya, ini tolong nih loh, ada sanyo saya rusak, tolong bikin betul ya. Wah, langsung mau datang. Biasanya kesetiaan kawan antar keluarga, ya. Tapi kadang-kadang keluarga sudah punya urusan sendiri-sendiri, ya. Ini mobil saya rusak, ini tolong ya diberesin gitu ya. Kamu punya anak sendiri, ya. Tapi ada satu keluarga itu solidaritas itu besar sekali. Yang kakak mau berjuang untuk adik, adik berjuang untuk kakak, ya. Nah, itu indah sekali solidaritas itu. Di tengah-tengah dunia ini kadang-kadang egoisme itu melanda, ya, individualis melanda. Cari orang yang setia kawan itu tidak gampang. Sisi lain sudah kadang-kadang orang nggak seimbang. Orang kadang mau menangis sendiri. Pokoknya aku punya mau harus turutin. Cuma kadang-kadang kita kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Egois gitu loh. Nah, Ruben, ini kakak yang besar sebetulnya, kakak yang paling besar. Cuma karena sudah hidupnya nggak beres, di depan Tuhan dia nggak berkenan, sehingga bukan Ruben sebagai pemimpinnya gitu.
malah digantikan oleh Yehuda yang diwariskan, atau nanti 2 keturunan daripada siapa, Yusuf ya, yang menggantikan anak kesulungan. Nah, setelah kita melihat Musa, sisi lain kita bisa melihat adanya pelajar exception. Itu kita kadang-kadang dalam hidup kita tidak bisa, kita harus belajar toleran. Kadang-kadang orang punya ide yang lain, punya keinginan yang lain, berbeda dengan apa yang menjadi ideal kita. Nah, kita harus terbuka melihat adanya sesuatu yang beda, yang mungkin Tuhan belum nyatakan kepada kita, tapi dalam proses Tuhan nyatakan kepada kita. Kita harus punya hati yang besar kalau ada perbedaan. Contohnya kalau orang tua, tiba-tiba anak minta sesuatu yang beda dengan ideal kita. Wah, susah kan? Contohnya kalau kita punya anak kita punya pacar, tapi pacarnya itu tak sesuai dengan ideal kita gitu. Ya kadang-kadang kamu kok cari ya? Saya ada satu teman itu ya. Dia temennya, anaknya itu pacaran dengan seorang gadis ya. Tapi gadisnya itu agak gemuk, agak pendek gitu loh. Ya, mamanya pikir-pikir, kok dapetnya pacar kok kayak gini? Harusnya langsing, imut-imut, cantik gitu ya. Kok nggak sesuai gitu? Tapi anaknya cocok gitu loh ya. Nah ini kan bisa beda pendapat kan nggak gampang ya. Jadi ada satu persepsi yang berbeda. Tapi perbedaan ini ada maksud rencana Tuhan yang tersembunyi. Termasuk daripada Ruben dan Gad ini dua master plan loh. Ini tanah Kanaan itu di seberang barat Sungai Yordan. Ya. Tapi ini ada sesuatu tanah yang bagus, yang cocok. Ya. Nah, ini waktu kita beli tempat kadang-kadang bisa beda pendapat kan. Ini kita bagus, cocok, tapi di luar ini loh, di luar area ini kan. Nah ini kita bagaimana punya toleransi, punya kebesaran hati untuk melihat pimpinan Tuhan yang baru. Yang selama ini kita belum pernah pikir, tapi Tuhan bisa nyatakan di dalam hati orang lain untuk melihat kehendak Tuhan. Kita tidak boleh terlalu menjadi menutup diri sehingga tidak membuka melihat orang lain dipimpin oleh Tuhan. Ini tidak gampang ya. Termasuk Musa waktu melihat usulan 2 suku ini, ya 2 suku ini cukup sopan ya. Sehingga waktu ngomong sama Musa, dikatakan orang ini rendah hati ya. Jika kami mendapat kasih-Mu, belas kasihan-Mu, berikanlah negeri ini kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Ini permintaan, saudara. Tapi kami mohon mendapat kasih-Mu. Gitu kan. Ini ada polite sedikit ya, ada sopan ya. Dia punya kehendak tapi masih bisa rendah hati, mendapat kasih-Mu ya. Nah, waktu nanti kita melihat, secara kita teliti lihat, Musa nggak langsung ngomong, oke, beres, enggak. Kamu buktikan dulu. Buktikan kamu dulu bahwa kamu mau berjuang untuk saudaramu. Ya, nah sekarang sudah dibuktikan ini ceritanya. Jadi kita melihat di dalam Yosua ini dibuktikan sekarang ini. Sudah bukti ini, saya sudah menyelesaikan semua tugas. Maka saudara, di sini kita melihat bahwa Yosua memberikan apresiasi. Saya lihat kisahnya menarik sekali ya. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu dan berkata, ya, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Istilahnya memelihara itu hanya melaksanakan. Banyak orang janji itu kan nggak melaksanakan. Tapi di sini telah memelihara, ya, segala diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Kita melihat Yosua memberikan apresiasi dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ini 2 hal, 2 otoritas ya. Pertama Musa, ya. Lalu juga menghargai Yosua.
Segala yang selama 7 tahun, 6-7 tahun itu dibawa ke pemimpin Musa juga menunjukkan ketaatan atau kesetiaan atau solidaritas. Nanti kita katakan, kita lihat lagi di sini. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang. Tetapi kamu setia memberi perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Kita melihat saudara, kesetiaan suku Ruben, suku Gad, dan Manase setengah itu menunjukkan loyalitas mereka kepada Tuhan yang dinyatakan di dalam ketundukannya kepada Musa, kepada Yosua, dan solidaritas mereka kepada suku-suku yang lain. Ini suatu apresiasi, saudara. Saudara, kita seringkali bisa menjadi satu dilema. Kita katakan kita mau tunduk sama Tuhan. Ya, kita mau setia sama Tuhan. Tapi kita nggak submit sama kepemimpinan. Itu nggak sinkron. Tuhan percayakan kepada Yosua, kepada Musa yang lebih tinggi lagi, dan mereka yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita melihat suku Ruben, suku Gad, dan Manase yang setengah itu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, ketundukannya kepada hamba Tuhan, sekaligus solidaritas mereka kepada suku-suku yang lain. Kamu tidak meninggalkan saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Sungai Yordan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bahwa Ruben, Gad, dan setengah suku Manase ini mereka kerjakan bukan setengah-setengah ya, dia kerjakan sampai selesai. Berjuang untuk kepentingan saudara-saudara yang lain, saudara. Saudara, apa langkah indahnya kalau kita punya anak-anak ya yang kompak gitu ya. Enggak mementingkan diri sendiri ya. Anak yang gede berjuang untuk adik-adiknya ya. Yang kecil juga mikirin kakaknya gitu ya. Mau semua saling mendukung gitu loh ya. Itu hal indah sekali. Ya, seringkali ada suatu kisah ya di Tiongkok itu ada Tiongkok itu cerita kuno ya. Ada kakak adik mereka tuh saling mengasihi, mereka saling peduli ya. Singkat cerita saudara, yang kakaknya itu enggak nikah. Sudah enggak nikah ya, dia tinggal di suatu desa tertentu. Yang adiknya nikah punya anak. Nah, dua orang ini saling perhatikan, saling mengingat ya. Dan satu hari saudara, yang adiknya ini mikir, waduh kakakku enggak punya istri, enggak punya anak. Sana loh bagaimana hidup ya. Nah, satu hari yang adiknya ini diam-diam bawa makanan ya. Ditaruh karung, malam-malam sekali dia datang ke rumah kakaknya, ditaruh di muka pintu kakaknya. Kakaknya nggak tahu kok ada barang di buka pintu ya. Nah, dia semasen, wah puji Tuhan lah, ada orang perhatiin saya yang apa namanya ujangan ini ya. Ada perhatiin, dia senang lah bisa makan, bisa ini, bisa itu ya. Lalu yang kakaknya juga pikirin, aduh adikku tuh sakno ya, anaknya banyak ya, pasti banyak keperluan. Lalu kakaknya juga diam-diam tuh bawa makanan, ditaruh di muka pintu kakaknya, adiknya. Mereka nggak saling tahu gitu loh. Wah,
Dia hanya tahu nih, mungkin Sangti yang ingat saya perhatiin adik, ada orang perhatiin juga gitu kan. Dan selama beberapa tahun tuh mereka nggak saling tahu, mereka harus saling perhatiin. Dan satu hari pas mereka malam-malam dia di tengah jalan ketemu. Loh, Koko mau kemana? Mereka saling ketemu di tengah jalan itu. Ya, saya mikirin Koko, jangan saya kasih Koko. Yang adik juga mau, yang kakak juga. Aku mikirin kamu, Ti. Minggu mau memberi kamu. Mereka saling berpelukan. Mereka menangis. Mereka saling menangis. Saudara, saya melihat adanya solidaritas ya, di antara suku Israel ini. Mereka boleh melewati perjalanan yang panjang 40 tahun di padang gurun ya. Lalu mereka boleh menempati tanah Kanaan. Mereka tuh nggak iri-irian gitu ya. Ada besar, dapat kecil kebutuhan mereka yang sudah dapat dulu, yang masih ingat yang belum dapat. Adanya solidaritas. Berapa indahnya gereja adanya solidaritas. Nah, solidaritas itu perlu dipupuk, nggak perlu dibangun. Kadang-kadang belum terbentuk ya, sudah nggak saling kenal, sudah ada tersinggung atau tersinggung gitu ya, sudah nggak saling peduli gitu loh ya. Ini yang menyakitkan, itu ya nggak menyenangkan ya. Ada banyak alasan, hanya beda sedikit, hanya sekedar apa sedikit, hanya persahabatan itu nggak berlanjut, belum sampai ke level solidaritas, belum sampai, tapi sudah terhenti. Banyak hal yang membuat hubungan sesama itu tidak ada solidaritas. Atau terjadi sesuatu hal yang membuat hanya kita nggak bisa bersama lagi. Banyak faktor. Nanti kita pelajari saudara bagian ini. Melalui bagian ini. Tapi betapa pentingnya di dalam suatu komunitas itu adanya solidaritas. Baik di dalam unit yang kecil keluarga, perlu ada solidaritas. Ya, di dalam suatu perusahaan pun ada solidaritas. Kalau kita ada staff, ada namanya office boy, ada security, ada manager. Kalau ada solidaritas itu indah sekali, saudara-saudara komunitas. Nah, istilah solidaritas itu hal yang sebetulnya indah yang harusnya diperjuangkan, saudara. Dan ini khususnya kita melihat dari kehidupan Ruben, kehidupan daripada orang Israel, adanya solidaritas di antara mereka. Ya, pengalaman hidup yang jatuh bangun itu menjadi suatu ujian pembentukan membangun solidaritas, saudara. Karena proses waktu ini ada orang-orang yang nggak bisa sama-sama kita, nggak bertumbuh sama-sama. Memang sangat disayangkan, tapi ya itulah realita hidup. Nah, kita yang sudah lewati suatu masa ada kebersamaan, sehidup semati kita berjuang, itu hal yang indah, saudara. Saudara, di dalam sejarah kita melihat, saudara, ada orang-orang yang egois di dalam sejarah Alkitab ya. Seperti Akan bukan Akan yang mencuri uang, ya korban, itu juga mengkhianati dalam solidaritas. Dia memikirkan kepentingan sendiri. Bahkan akhirnya bukan hanya sekedar berdampak pada dia sendiri, berdampak kepada semua komunitas itu. Kesalahan daripada Akan ini, dosa Akan ini bukannya sekedar membawa dia sekedar melakukan suatu pengkhianatan, tapi berdampak kepada komunitas itu sendiri. Dapat disiplin Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat saudara bagian berikutnya. Setelah Yosua memberikan satu restu, boleh kata, apresiasi, kemudian Yosua kita melihat yang berinisiatif untuk Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye untuk pulang itu Yosua. Artinya orang ini betul-betul untuk menghormati kepemimpinan. Jadi dia nggak langsung maunya sendiri ya. Dan sebelum Yosua melepas mereka ke seberang sungai Yordan, ini suatu konfirmasi ya, bahwa kamu udah setia, sekarang kamu boleh balik. Apa yang kamu minta itu sekarang menjadi hak kamu.
Karena kamu sudah menunjukkan kesetiaan, maka tanah itu menjadi milikmu, menjadi warisanmu untuk kamu. Saudara, saya percaya di dalam perjalanan pergumulan Musa sama Yosua, waktu mendapatkan suatu masukan yang berbeda, pasti mereka berdoa dan minta petunjuk Tuhan. Akhirnya kita melihat dua pemimpin ini, yaitu Musa ataupun Yosua, mereka sepakat menerima usulan daripada 2,5 suku itu. Bahkan 10 suku yang lain, 11,5 suku yang lain juga setuju kamu telah berjuang, artinya mendapat restu dari komunitas untuk mendapatkan tempat itu. Saudara, di dalam kehidupan keluarga kadang-kadang kalau orang tua kaya, rumahnya banyak ya, warisannya banyak, bingung ya. Kalau ada satu anak minta tanah yang gede, rumah yang gede gitu ya. Kok enak kamu rumah gede? Loh, anakku banyak. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi rumahnya kecil, minta rumah gede, ya itu kebangetan gitu kan. Nggak cengli gitu loh. Di sini saudara kembali ya, kita bicara tentang solidaritas dan juga sekaligus Musa di samping 2,5 suku ini menunjukkan setia, Yosua dan Musa juga orang yang hatinya terbuka. Dia merestui. Jadi suatu hal yang indah sekali ya. Pemimpin ada waktunya itu juga ada tolerance. Ada kebesaran hati untuk menampung orang lain yang mungkin beda pendapat atau yang melebihi apa yang sudah dipikirkan. Saudara, kemudian Yosua memberikan nasihat. Hanya, katakan, lakukan dengan setia perintah dan hukum Tuhan yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Saudara, kita melihat saudara ini, Yosua ini memberikan suatu perintah, ya. Memberikan suatu nasihat supaya mereka tetap setia. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum Allah yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah ini saudara, ini Yosua bukannya sekedar basa-basi ya, basa-basi memberikan nasihat kepada 2,5 suku ini, tapi betul-betul sangat concern, saudara, merindukan waktu mereka tinggal di tempat itu, mereka betul-betul terus memelihara perintah Tuhan, menjaga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, orang untuk setia sama Tuhan, untuk konsisten setia itu tidak mudah. Waktu itu kadang menguji. Kalau orang waktu meninggalkan dia, apa kamu berjanji setia sehidup semati, saya mau memisahkan, pasti waktu orang berkata nikah, ya dengan segenap hati. Tapi dalam tentu ada proses bisa dengan segenap hati, kan bisa berubah. Tapi di sini saudara, kita melihat bahwa Yosua memberikan suatu nasihat perintah. Ini mirip dengan perintah yang Yosua sebelum dia menggantikan kepemimpinan Musa, atau pada awal dia tuh memimpin bangsa Israel. Ini yang menjadi nasihat Tuhan kepada Yosua. Sekarang Tuhan memakai Yosua untuk memberikan nasihat kepada 2,5 suku ini. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Sekarang mereka boleh menikmati tanah perjanjian Tuhan itu. Dikasih suatu nasihat dan diberkatin. Saudara, pada zaman itu,
Berkat daripada orang rohaniawan itu penting sekali. Jangan sampai kita menjalankan sesuatu tanpa disertai berkat anugerah Tuhan. Perintah Tuhan, ya, janji Tuhan harus kita pelihara dan berkat Tuhan menyertai kita. Ini bagi orang Israel ini penting sekali. Ini tanda restu Tuhan atau konfirmasi Tuhan di mana Tuhan berkenan kepada 2,5 suku ini. Saya lanjutkan, saudara. Kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Dan kepada suku yang setengah lagi telah diberikan kepada Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagi pula ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka berkatalah mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan semua pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu caranya dari musuhmu. Saudara, kita melihat, saudara, mereka boleh kata bersama-sama berjuang selama 6-7 tahun untuk menaklukkan tanah-tanah Kanaan, saudara. Kita melihat, saudara, 9 suku yang lain juga fair, saudara. Mereka bagi hasil. Mereka bukannya kerja bakti, menang-menang saudara gitu ya. Mereka bagi hasil, artinya mereka just share, saling membagi, saudara. Kadang-kadang kita melihat, saudara, kita jadi ya, kita 2,5 suku ini meninggalkan keluarganya untuk kerja mati-matian. Lalu andai kata pulang dengan tangan kosong. Ya, itu bocengli sekali ya. Tapi kita melihat ada fairness nih, ada keadilan di sini. Ada kasih, mereka membagi. Lalu waktu mereka pulang, mereka juga kasih tahu. Nanti bagi yang ada di rumah. Bagi pada yang lain, saudara. Ini, saudara, di solidaritas ini, saudara, maka ada usus saling membagi. Ya, saling membagi, saling mengasihi, saling peduli, saudara. Ini hal indah sekali, saudara. Saudara, kalau kita ya, saudara kalau punya teman ya, kalau susah datang sama kita, kalau untung pergi sama kita. Nggak mau membagi. Itu namanya hoping apa ya? Kalau susah sama kita, kalau lagi senang nggak melupain kita gitu ya. Kan ada orang bilang, waktu senang saya ketemu kamu, waktu susah aku pikul sendiri, itu lebih bagus. Tapi lebih bagus, baik senang susah, kita mau ada saling keterbukaan. Kita perlu membangun solidaritas. Ya, kalau dikatakan sisi lain lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi sahabat dalam penderitaan. Nah, ini bicara tentang solidaritas, saudara. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita memupuk solidaritas. Ini bahasa umumnya itu kesetiaan kawan. Ya. Kesetiaan kawan itu perlu sekali. Kita perlu bangun, saudara. Khususnya kita melihat kesetiaan kawan itu dimulai dari dasar apa? Dasar takut kepada Tuhan. Dasarnya kita mau setia sama Tuhan. Ya. Kita mau tunduk sama Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Yang kesetiaan itu beralaskan kebenaran Tuhan. Karena kita mau setia kawan kepada orang-orang yang berpihak kepada Tuhan. Orang yang mau tunduk kepada Tuhan, kita mau setia. Ada kesetiaan kawan kepada mereka, saudara. Dan solidaritas ini akan rusak jika dosa itu menyusup di dalam komunitas itu, saudara. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat saudara-saudara Ruben, Gad, suku Gad dan setengah suku Manase ini. Mereka hanya mendapat bagian-bagian yang ada. Dan semua orang, baik semua suku itu bisa menerima apa adanya. Dan ini di dalam mereka belajar saling menerima satu dengan yang lain, saudara.
Saudara, kita akan masuk lagi, saudara, bagian yang berikutnya, saudara. Lalu mereka ini pulang. Ceritanya pulang ke 2,5 suku ke tempatnya. Ya. Waktu ini ujian terhadap solidaritas. Waktu mereka pulang, mereka mulai rasa, aduh kok rasanya saya terpisah ya. Terpisah dengan 9 suku yang lain. Di sebelah timur, di sebelah barat. Ya. Jadi mereka merasa, kok rasa tersendiri. Nah, rasa tersendiri juga menimbul kecemasan. Kok saya jauh sama saudara yang lain? Ini perasaan yang muncul. Dulu saya menikmati tempat ini sendiri. Tapi setelah tinggal di sini kok rasa alone gitu loh. Nah, ini kadang-kadang suatu hal ada kecemasan tersendiri. Kok rasanya kok nggak kumpul ya? Jadi kita nggak, kadang-kadang kita waktu ini masalah hal yang simpel, tapi hal yang dirasakan oleh 2,5 suku ini. Kok rasanya aku jadi lepas dari komunitas, kebersamaan itu. Jangan-jangan lama-lama gue dilupain ini. Ini bisa punya perasaan begitu ya. Jadi mungkin di dalam hati 9 suku yang lain nggak ada pikiran. Tapi 2,5 suku ini mikir, saya ini jangan-jangan tindakan saya salah ya. Saya ambil tempat ini ya. Atau mulai pikir-pikir, jangan-jangan ada yang nggak setuju sama saya ya. Timbul angan-angan tersendiri. Tapi kemudian ini menimbulkan suatu kecemasan. Kecemasan yang susah dicerita. Saudara, kecemasan nggak cerita itu membuat kita kadang-kadang bergumul sendiri. Ya. Ada satu kisah, saudara. Itu kisah ya. Ada suami istri. Ya. Suami istri ini ya itu keluarga baik-baik. Tapi seringkali sang suami itu punya keluarga sangat surplus gitu. Sehingga seringkali dia rapat keluarga, istrinya nggak boleh ikut. Mulai ada kita kenapa kok nggak ikut? Ada kecemasan. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma timbul kecemasan. Nah, kecemasan ini kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang kadang-kadang orang cemas itu pasti ada proteksi, ada sesuatu hal yang kita nggak bisa jelasin. Setiap kita tuh punya kecemasan masing-masing. Yang kadang-kadang kita nggak bisa open sama semua orang. Lalu kecemasan itu membuat kita ini juga bisa menganalisa orang lain. Jangan-jangan orang lain gini, jangan itu di dalam pikirannya sendiri. Apalagi kalau orang itu ada bibit. Bibit apa? Kelemahan secara psikologi. Ya. Ada istilah apa namanya? Schizophrenia kah? Atau ada namanya satu lagi apa namanya? Satu. Yang rasanya ada orang ngomongin saya gitu loh. Ada istilah itu. Seperti beberapa kali kan rumah saya diganggu orang, dadak-dadak ya, kamu ganggu saya, you ngomongin saya, padahal saya enggak gitu loh. Saya enggak kenal orang itu. Cuma bisa ada perasaan kecemasan kucing seperti itu. Nah, saudara, 2,5 suku ini, saya anggap mereka ini adalah orang yang sehat secara psikologi. Lalu dia mikir secara logika cukup bagus. Itu apa? Mereka mulai pikir, bagaimana supaya generasi selanjutnya, generasi dengan komunitas yang besar ini tetap ada suatu kesatuan. Maka saudara, 2,5 suku ini mengambil sesuatu action. Itu apa? Mereka dirikan mesbah. Karena dasar kecemasan itu dirikan mesbah. Nah, ini masalah kecil tapi bisa menjadi masalah besar. Waktu dirikan mesbah, tanpa ada pembicaraan dengan 9 suku yang lain. Ya. Lalu 9 suku yang lain spontan memisahkan diri ini. Ya, ini sudah mulai mungkin dan nyimpang ini. Nyimpang pasti menyembah berhala. Menyempengaruh daripada seberang timur ini. Yes. Yang sini, yang satu cemas, yang satu curiga. Lalu 9 suku sepakat mau menyerang 2,5 suku loh. Wah ini problem. Sudah kadang-kadang kita ada problem yang muncul mendadak kadang-kadang. Kok saya? Tapi bisa terjadi. Karena hati manusia ini kadang-kadang
ada kecemasan, yang satu bisa punya penafsir yang salah atau praduga yang salah, ada prejudis sesuatu. Sehingga antar orang yang selama ini punya solidaritas bisa ada salah ngerti. Inilah human sekali kan. Lalu mereka yang 9 suku yang, wah mereka mempersembahkan korban bakaran ya. Mau sembahkan korban kepada Tuhan, seperti sekarang ini. Belum apa-apa udah nyimpang ini, ya toh. Wah ini teruskan nggak perang antar saudara sendiri kan. Tapi yang terjadi, saudara. Waktu kita melihat seperti ini, kita aware ya. Bisa menyadari kadang-kadang bisa terjadi orang-orang yang selama ini baik, tiba-tiba nggak baik, ada konflik, kadang-kadang bisa salah mengerti, lalu berkerujut kalau nggak ada solusi, oh ini bisa bahaya. Inilah manusia. Inilah manusia. Nah, kita melihat bagaimana saudara seperti ini. Nah, kita melihat ada Tuhan itu terus bekerja di sini. Di tengah-tengah konflik seperti salah pengertian, yang satu cemas, ya, yang satu ini sudah punya prejudis, ya, menghakimi. Ya, ini kalau diteruskan kan buyar nih, ya. Bisa perang saudara. Lalu kita melihat saudara, kita akan baca berikutnya. Maka pula Bani Ruben, Bani Gad, Bani suku Manase yang setengah itu pergi meninggalkan orang-orang Israel, keluar dari Silo ke tanah Kanaan untuk pergi ke Gilead, tanah milik mereka yang didiami sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku dan suku Manase setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengar oleh orang-orang Israel itu cakap orang. Cakap orang itu ini katakan ya gosip lagi. Gosip itu bisa benar bisa salah ya. Gosip itu bisa half truth, bisa half truth. Ya. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase setengah itu. Mezbah menghadap tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan itu, sebelah wilayah Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Wah, saudara, ini solidaritas terganggu, saudara. Yang satu cemas, yang satu prejudis langsung. Ya, ini terjadi kenapa nggak ada keterbukaan nih, nggak ada komunikasi. Komunikasi ini kan sekarang bahasa komunikasi penting sekali. Saudara, di dalam satu hal kadang-kadang ya di dalam satu gereja kadang-kadang bisa terjadi keputusan yang sepihak hanya bagian kecil, seluruhnya nggak tahu. Habis itu bisa timbul suasana yang nggak bagus. Ini realita di dalam komunitas terjadi seperti itu. Nah ini sekarang bangun mezbah. Ini bangun mezbah itu urusan imam. Ya. Tapi sekarang bangun mezbah, gede lagi. Ini gimana ini? Bangun bentuknya gimana? Gede lagi ya. Mentang-mentang duitnya banyak gitu kali ya. Baru-baru dari itu. Nah ini timbul satu kecemasan yang lain atau kecurigaan yang lain kepada orang Israel 9,5 suku ini. Lalu mereka sepakat. Ini tanpa ada komando daripada Yosua. Ini mereka sudah punya persepsi ini pasti nyimpang nih. Doktrinnya nggak beres ini. Ya kan? Lalu kok maunya sendiri bangun mezbah? Segala macam prejudis itu muncul. Tanpa ada penyelidikan, tanpa ada komunikasi, langsung menilai dan mau bertindak. Inilah manusia kadang-kadang bisa gegabah. Tanpa mendapatkan informasi yang cukup, sudah ambil keputusan. Ya kadang-kadang kita yang sebenarnya melakukan sesuatu, lalu sudah orang terjudge gitu, wah kita jadi sendiri tidak gampang untuk terima itu ya. Lalu kita bisa marah, segala macam, emosi naik. Wah, itu sudah menjadi suatu complicated yang tidak gampang diselesaikan. Apalagi sudah tersinggung, tersungging gitu ya.
itu sudah menjadi begitu rupa, tarik kembali ke susah. Ya. Ini orang sudah keluarkan sesuatu, omongannya nggak tepat, yang nggak pas. Itu pepatah Cina itu seperti kita sudah bulu itu sudah cebar, susah dikumpulin. Ya. Ada istilah apa ya Chinese-nya ya? Maka kita ya, dalam hidup kita, pertama kita harus bisa menjaga mulut kita. Jangan cepat menghakimin orang. Apalagi kita dari ngomong si A gini loh, si B gini ya. Kita nggak tahu kebenaran, kita sudah meneruskan sesuatu yang nggak pas, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan itu loh. Ini menjadi komunitas itu rusak di situ. Nah ini bukan terjadi di luar gereja, di dalam gereja pun bisa terjadi seperti itu. Maka kita yang dewasa jangan terlalu banyak mendengar isu-isu yang nggak tepat, belum jelas, kita sudah meneruskan itu. Itu menjadi sesuatu yang nggak sehat di dalam komunitas orang percaya bahkan. Nah, kemudian kita melihat saudara bersyukur ada orang-orang yang dewasa otaknya. Kemudian orang Israel mengutus ya, kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase setengah itu ke tanah Gilead. Imam Pinehas bin Eliezer. Dan bersama-sama dengan 10 pemimpin, yaitu pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku. Masing-masing mereka itu kepala keluarga di antara kaum Israel. Maka ada utusan resmi ini ya untuk menyelesaikan, untuk mengklarifikasi masalahnya apa ini. Ya, sampai melibatkan hampir semua pemimpin untuk membicarakan ini. Ya, jadi kita mulai ini bersyukur ya, ada pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Tuhan supaya sodas mereka tuh nggak dirusakkan. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, Bani Gad, kepada suku Manase yang setengah itu ke tanah Gilead. Itu mengutus siapa? Imam Pinehas. Ini imam yang waktu itu menjadi pemimpin meneruskan daripada Harun. Ada pemimpin rohani atau pendetanya. Bersama-sama dengan 10 pemimpin. Yaitu pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Untuk menghadap. Singkat cerita, saudara, terjadilah namanya dialog. Dialog akhirnya apa, saudara? Suku menjelaskan, kami hanya dirikan mezbah sebagai saksi. Bukan untuk menyembah, bukan persembahkan korban. Ya. Lalu mereka nggak jadi menyerang, mereka damai. Ya, nggak terjadi konflik, meluas, bisa selesaikan. Saudara, suka Yesus Kristus, solidaritas ini, saudara kadang-kadang, kenapa orang 10 suku ini juga spontan melihat di suatu hal yang serius sampai mereka mau perang, saudara. Nah, ini hal yang sangat penting, saudara. Karena dalam pengalaman hidup mereka pernah terjadi, saudara. Ada di antara mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dan itu berdampak serius. Berdampak serius bukan hanya kepada orang itu saja, berdampak kepada semua komunitas. Nah, ini yang kepekaan orang Israel ini, saudara. Nah, ini dijelaskan, saudara, dalam bagian ini. Saya akan jelaskan ya. Setelah mereka sampai ke Bani Ruben, kepada Bani Gad, kepada suku Manase setengah itu di Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu. Demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, macam perbuatanmu yang tidak setia terhadap Allah Israel. Ini langsung pertama mereka punya penilaian. Ya. Begini kata umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia terhadap Allah Israel? Nah sekarang berbaliklah daripada Tuhan, mendirikan mezbah bagimu
Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda di peor itu yang padanya belum mentahirkan diri sampai pada hari ini, dan mereka menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang hari ini belakang Tuhan. Jikalau kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi sekiranya tanahmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik kami, ke tempat kedudukan kemah suci. Menetaplah di tengah-tengah kami, tetapi janganlah kamu memberontak kepada Tuhan Allahmu. Jangan memberontak jangan memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu. Selain itu mezbah Tuhan Allah kita, seperti akan biserat yang berubah setia mengambil barang-barang yang dikhususkan. Bukankah segenap orang Israel kena murka juga? Bukannya itu saja, yang mati karena dosanya. Saudara, kita melihat, saudara, mereka ada pengalaman buruk, saudara. Ini khususnya yang di Peor, saudara. Mereka ini, kalau kita melihat di Peor ini, suatu kisah yang sangat tragis, saudara. Ini terjadi di dalam di dalam bilangan, ya. Mereka itu mengawinin orang-orang lokal sampai menyembah berhala yang disembah oleh istri-istri mereka. Mereka kawin campur, menyembah berhala. Tapi Tuhan murka itu. Jadi mereka ada sejarah yang buruk, saudara. Lalu Tuhan menulai semua. Peristiwa akan lagi di sini terjadi. Sungguh lagi, saudara. Jadi kita ada pengalaman buruk akibat salah satu suku yang nggak setia. Semua itu jadi rusak gitu loh. Maka di sini saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita perlu memelihara ya solidaritas ini. Kalau ada sesuatu yang nggak tepat ya, kita ini belajar untuk saling menasihati saudara. Saudara, di dalam solidaritas ini juga ada kita melihat harga dibayar. Saudara. Dikatakan gini, kalau kamu anggap 2,5 tempat itu najis, tinggalkan tempat itu. Kamu kumpul sama kami. Wah, ini tidak gampang, saudara. Ini semangat kebersamaan solidaritas ini, saudara. Ini juga dinyatakan, saudara. Artinya apa, saudara? Itu kalau 2,5 suku ini kemudian masuk ke tanah Kanaan, berarti 10,5 9 suku yang berkorban juga menerima. Tidak gampang, loh. Kita untuk share tempat itu tidak gampang. Oke, kalau kamu nggak bisa hidup di situ, kamu nggak bisa beribadah kepada Tuhan di situ, maka kamu kembali kumpul sama kita. Artinya, saudara, solidaritas itu kita bukan hanya memaksakan kehendak kita, pandangan kita pun mau berkorban untuk orang lain. Nggak gampang lah. Rumahnya kita punya saudara kita lagi kesulitan, rumahnya harus dijual daripada bikin aib utang bank bayar toh. Lalu kita mau terima enggak keluarga saudara kita tinggal di rumah kita? Enggak gampang ya? Atau kita masih punya aset, kita gampang enggak? Saudara, kamu tinggal rumahku aja. Ini rumahku, no kamu aja. Asal kamu jangan utang bank lagi. Enggak gampang loh. Artinya saudara, kita melihat lewat konflik-konflik ini juga melihat solidaritas 9 suku ini. Yang suku bukan mau menilai kamu udah salah, nggak benar, kamu kok begini, tapi berikan solusi. Kamu tinggalkan tempat sebelah timur Yordan. Kami akan share tempat yang 9,5 suku. Jiwa itu berkorban. Solidaritas kadang-kadang menuntut pengorbanan. Bukannya sekedar kita menang-menang sendiri. Mau enaknya sendiri hidup. Saudara, malam hari ini sampai di sini dulu ya ceritanya. Ya, firman Tuhan ini saya mengharapkan saya pun mendapatkan suatu insight yang tersendiri bagian ini. Saya harap saudara boleh mendapat berkat lewat apa yang sudah jelaskan. Di minggu depan kita masih lanjutkan lagi, saudara, bagaimana kita memahami bagian firman Tuhan ini. Mari kita masuk dalam doa, kita bersyukur.